Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama Kasih Fakta. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas satu hari yang nyaris membuat Timur Tengah masuk ke perang besar. Pada Senin 8 Juni 2026, Iran dan Israel terlibat saling serang langsung dalam eskalasi militer paling intens sejak gencatan senjata rapuh pada April lalu. Yang membuatnya menegangkan, semua bermula dari serangan Israel di Dahye, Beirut sehari sebelumnya. Lalu dalam hitungan jam, rudal Iran melesat ke Israel. Jet tempur Israel membalas ke wilayah Iran, Houthi ikut bergerak dari Yaman, dan Donald Trump harus turun tangan menahan Benyamin Netanyahu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan subscribe, supaya kamu gak ketinggalan fakta-fakta menarik lainnya. Lalu, bagaimana satu serangan di Beirut bisa menyeret Iran, Israel, Yaman, dan Amerika Serikat ke dalam krisis yang hampir meledak menjadi perang kawasan? Pada Minggu 7 Juni 2026, kawasan Dahye di Beirut kembali berubah menjadi titik panas yang membuat Timur Tengah menahan napas. Serangan udara Israel menghantam wilayah yang selama ini dikenal sebagai salah satu pusat kekuatan Hizbullah. Di tengah bangunan padat, jalan kota, dan bayangan konflik lama Lebanon, dua operatif penting yang terhubung dengan jaringan sekutu Iran dilaporkan tewas. Bagi Israel, serangan itu bukan hanya aksi militer biasa. Dahye punya makna besar dalam peta keamanan Israel. Dari kawasan inilah Hizbullah selama bertahun-tahun membangun pengaruh politik, jaringan komando, dan simbol perlawanan terhadap Israel. Maka ketika target di wilayah itu dihantam, pesan yang dikirim sangat jelas. Israel ingin menunjukkan bahwa lokasi sensitif sekalipun tidak kebal dari serangan jika dianggap menjadi bagian dari ancaman. Namun dari sisi Iran, serangan pada 7 Juni itu dipandang jauh lebih berbahaya. Teheran melihatnya sebagai pukulan langsung terhadap barisan sekutunya. Garda Revolusi Iran menilai Israel sudah melewati garis merah yang selama ini menjaga agar konflik tidak berubah menjadi perang kawasan. Kalimat "Lebanon tidak sendirian" kemudian muncul sebagai sinyal politik yang tajam. Bukan sekadar dukungan moral, tetapi tanda bahwa Iran bersiap membawa konflik ke level lebih tinggi. Situasi ini menjadi sangat rumit karena terjadi setelah gencatan senjata rapuh yang berjalan sejak April 2026. Selama beberapa minggu, kawasan memang tidak benar-benar tenang. Serangan kecil, ancaman terbatas, dan pergerakan militer masih terjadi di berbagai titik. Tetapi gencatan itu setidaknya menahan kedua pihak dari benturan langsung yang lebih besar. Serangan ke Dahye membuat batas tipis itu mulai retak. Malam setelah serangan, suasana berubah cepat. Di Beirut, kabar tewasnya dua operatif penting menyebar ke jaringan pro-Iran. Di Teheran, para pengambil keputusan membaca serangan itu sebagai ujian terhadap wibawa Iran. Jika tidak membalas, Iran bisa terlihat lemah di mata sekutunya. Jika membalas terlalu keras, perang terbuka dengan Israel bisa terjadi dalam hitungan jam. Inilah yang membuat 7 Juni 2026 menjadi pintu masuk menuju eskalasi besar keesokan harinya. Israel telah memukul simbol penting di Lebanon. Iran merasa harus menjawab agar posisinya tidak runtuh di depan Hizbullah, Houthi, dan jaringan sekutu lain di kawasan. Dari satu serangan di Beirut, arah konflik mulai bergerak keluar dari Lebanon, menuju langit Israel, lalu menembus langsung ke jantung Iran. Pada titik ini, Timur Tengah tidak lagi berada dalam fase ancaman. Semua pihak sudah masuk ke ruang keputusan yang sangat beresiko. Satu kesalahan perhitungan bisa mengubah serangan terbatas menjadi perang besar. Dahye menjadi pemicunya, tetapi yang sedang dipertaruhkan jauh lebih luas dari satu kawasan di Beirut. Dari malam Minggu 7 Juni 2026 hingga pagi Senin 8 Juni 2026, balasan Iran mulai terlihat jelas. Setelah serangan Israel di Dahye, Teheran tidak lagi hanya bicara lewat pernyataan keras. Iran memilih menunjukkan respons melalui kekuatan rudal balistik, senjata yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung daya gentar mereka di kawasan. Dalam hitungan jam, Iran meluncurkan setidaknya 7 gelombang serangan ke arah Israel.
lebih dari 20 rudal balistik diarahkan ke titik-titik strategis, terutama pangkalan udara Nevatim dan Tel Nov. Dua lokasi ini bukan target acak. Nevatim dikenal sebagai pangkalan penting di selatan Israel, sementara Tel Nov punya posisi besar dalam jaringan kekuatan udara Israel. Dengan memilih target seperti itu, Iran ingin menunjukkan bahwa balasan mereka bukan sekedar simbol. Pagi 8 Juni 2026, langit Israel dipenuhi alarm, sistem pertahanan, dan jejak intersepsi. Pasukan pertahanan Israel menyatakan sebagian besar rudal berhasil dicegat sebelum menghantam sasaran utama. Namun, keberhasilan mencegat tidak otomatis menghapus tekanan psikologis. Serangan balistik dari Iran membawa pesan bahwa jarak geografis tidak lagi menjadi penghalang utama dalam konflik ini. Di sisi lain, Iran langsung menutup wilayah udara bagian barat dan menghentikan penerbangan internasional di Teheran. Langkah itu menunjukkan bahwa Teheran sudah memperkirakan serangan balasan Israel. Penutupan udara bukan hanya urusan penerbangan sipil, tetapi juga tanda bahwa negara sedang masuk ke mode pertahanan penuh. Setiap pergerakan di langit mulai dihitung sebagai potensi ancaman. Beberapa jam kemudian, Israel membalas. Jet tempur Israel menyerang target militer di Teheran, Tabriz, dan Isfahan. Serangan ini memperlihatkan bahwa Israel tidak hanya ingin bertahan dari rudal Iran, tetapi juga ingin memukul balik pusat kemampuan militer lawannya. Di saat yang sama, sebagian kompleks petrokimia Karun di Mahsyar, barat daya Iran, juga mengalami kerusakan. Masuknya Mahsyar ke dalam daftar titik terdampak membuat situasi semakin sensitif. Kawasan petrokimia bukan hanya fasilitas ekonomi. Dalam konflik modern, infrastruktur energi dan industri bisa menjadi bagian dari tekanan strategis. Jika fasilitas seperti ini terus terkena dampak, efeknya bisa merambat ke pendapatan negara, rantai pasok, dan stabilitas domestik Iran. Pada Senin 8 Juni 2026, pola konflik sudah berubah. Iran menyerang pangkalan udara Israel. Israel menghantam lokasi militer dan fasilitas strategis di wilayah Iran. Kedua pihak sama-sama menghindari bahasa perang total, tetapi tindakan di lapangan menunjukkan eskalasi yang jauh lebih serius daripada sekedar peringatan. Yang paling berbahaya dari fase ini adalah kecepatannya. Dalam waktu kurang dari 24 jam, serangan di Beirut berubah menjadi rudal balistik lintas negara, lalu dibalas dengan jet tempur ke wilayah Iran. Setiap langkah membuat ruang diplomasi semakin sempit. Setiap ledakan membuat tekanan publik semakin besar. Pada hari itu, Timur Tengah menyaksikan bagaimana satu serangan terbatas bisa bergerak menjadi duel langsung dua kekuatan yang selama ini bertarung lewat bayangan. Di Israel, fokus keamanan berpindah dari perbatasan utara menuju ancaman jarak jauh. Di Iran, serangan balik Israel memperlihatkan bahwa wilayah dalam negeri tidak sepenuhnya aman dari operasi udara musuh. Perubahan ini membuat kalkulasi militer kedua negara semakin berat. Jika Iran menambah gelombang rudal, Israel punya alasan memperluas serangan. Jika Israel menekan lebih dalam, Iran bisa membawa lebih banyak sekutu ke arena. Senin 8 Juni 2026 akhirnya menjadi hari ketika perang bayangan kehilangan tirainya, dan dunia melihat langsung risiko besar yang selama ini tersembunyi di balik perang proksi kawasan terbuka. Saat Senin, 8 Juni 2026 memasuki siang, eskalasi tidak lagi bergerak hanya di antara Iran dan Israel. Dari Yaman, kelompok Houthi ikut masuk ke panggung konflik. Mereka menembakkan rudal ke arah Israel dan mengumumkan penutupan Selat Bab al-Mandeb bagi kapal yang terafiliasi dengan Israel. Pernyataan ini langsung membuat krisis melebar dari udara Timur Tengah menuju jalur laut yang sangat penting bagi perdagangan dunia. Selat Bab al-Mandeb bukan titik kecil di peta. Jalur ini menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden, lalu menjadi bagian penting dari rute menuju terusan Suez. Ketika Houthi menyatakan kapal terkait Israel tidak boleh melewati kawasan itu pada 8 Juni 2026, tekanan tidak hanya jatuh ke militer Israel. Perusahaan pelayaran, pasar energi, dan negara-negara yang bergantung pada rute laut itu juga ikut membaca resiko baru. Bagi Iran, keterlibatan Houthi memberi keuntungan politik. Teheran bisa menunjukkan bahwa tekanan terhadap Israel tidak datang dari satu arah. Ada rudal dari Iran, ancaman dari Yaman,
dan ketegangan yang tetap menyala di Lebanon. Tetapi langkah ini juga membawa resiko besar. Semakin banyak front ikut bergerak, semakin sulit mengendalikan arah konflik. Serangan yang awalnya berawal dari Dahiyeh mulai berubah menjadi krisis kawasan. Di tengah situasi itu, Amerika Serikat bergerak cepat. Pada Senin, 8 Juni 2026, Donald Trump menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Pesannya jelas, Israel diminta menahan diri agar perang tidak meluas. Washington sedang berusaha membuka ruang negosiasi nuklir baru dengan Teheran, dan eskalasi militer besar bisa menghancurkan jalur diplomasi tersebut sebelum benar-benar dimulai. Tekanan Trump membuat perhitungan Israel berubah. Netanyahu menghadapi dilema berat. Di satu sisi, serangan rudal Iran harus dibalas agar daya gentar Israel tetap terlihat kuat. Di sisi lain, dukungan Amerika Serikat tetap menjadi fondasi penting bagi keamanan Israel. Tanpa restu Washington, operasi militer yang terlalu jauh bisa membawa konsekuensi politik yang mahal. Menjelang sore 8 Juni 2026, tanda-tanda penahanan diri mulai terlihat. Israel tidak langsung memperluas serangan ke gelombang yang lebih besar. Iran juga mulai menggeser nada pernyataannya dari ancaman terbuka menuju syarat politik. Teheran menyatakan siap menghentikan serangan dan kembali ke meja perundingan, selama Israel tidak mengulangi agresi terhadap jaringan sekutunya. Pada saat yang sama, para sekutu di kawasan membaca perubahan nada itu sebagai isyarat untuk tidak menambah api. Houthi tetap mempertahankan ancamannya di Bab al-Mandeb, tetapi pusat eskalasi mulai bergeser ke jalur diplomasi. Bagi Teheran, menghentikan serangan bukan berarti mundur total. Langkah itu menjadi cara menjaga wajah politik sambil memberi ruang bagi Amerika Serikat untuk menekan Israel. Menjelang malam hari 8 Juni 2026, eskalasi mulai meredah. Rudal tidak lagi mengalir seperti dini hari. Jet tempur tidak lagi menjadi pusat kabar utama. Tetapi kerusakan politik sudah terjadi. Gencatan senjata April kehilangan wibawanya. Lebanon kembali terbukti sebagai titik rawan. Houthi memperlihatkan bahwa jalur laut bisa dijadikan alat tekan. Amerika Serikat harus turun langsung untuk mencegah perang terbuka. Hari itu memperlihatkan betapa cepatnya peta konflik berubah ketika aktor negara dan proksi bergerak bersamaan. Situasi ini membuat jeda malam itu terasa sangat rapuh. Iran, Israel, Hizbullah, Houthi, dan Amerika Serikat berada dalam satu papan catur yang sama, dengan kepentingan berbeda dan resiko yang saling bertabrakan. Setiap langkah militer membawa pesan politik, dan setiap pesan politik bisa membuka jalan bagi serangan berikutnya di kawasan. Eskalasi pada 8 Juni 2026 memperlihatkan satu hal penting. Di Timur Tengah, satu serangan tidak pernah berdiri sendiri. Serangan di Dahiyeh bisa memicu rudal dari Iran. Rudal Iran bisa mengundang balasan Israel. Ancaman Houthi bisa menyeret jalur laut dunia, dan tekanan Amerika Serikat bisa menjadi pembatas terakhir sebelum konflik berubah menjadi perang kawasan yang lebih luas. Gencatan senjata memang kembali ditahan, tetapi kepercayaan sudah retak. Iran menunjukkan bahwa mereka siap membalas jika sekutunya ditekan. Israel menunjukkan bahwa mereka mampu menjangkau wilayah dalam Iran. Sementara itu, Lebanon, Yaman, dan Jalur Laut Merah kembali menjadi bagian dari papan besar persaingan kekuatan di Timur Tengah. Demikian pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe channel Kasih Fakta dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan fakta menarik lainnya.